Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hartatik Nurhayati, mahasiswa program studi Profesi Nurse Setika Surya Global Yogyakarta. Saya akan menerangkan tentang penanganan gawat darurat pada pasien hipoglikemia. Sebelumnya, apa itu hipoglikemia? Hipoglikemia adalah kondisi menurunnya kadar glukosa atau gula darah di bawah batas normal. Kadar gula darah normal pada orang dewasa yaitu 70-104 mg per dl pada saat puasa dan 120-140 mg per dl 2-3 jam setelah makan. Penyebab hipoglikemia secara umum dapat dilihat pada dua kelompok, yaitu kelompok diabetes dan tanpa diabetes. Untuk kelompok diabetes disebabkan oleh obat-obatan yang menyebabkan pelepasan insulin berlebih, seperti dosis insulin terlalu banyak, obat hipoglikemia oral, tidak makan, dan efek penurunan fungsi ginjal akibat nefropati diabetik, yaitu penyakit ginjal yang disebabkan oleh diabetes. Untuk kelompok tanpa diabetes, ini disebabkan karena meningkatnya kadar insulin dapat berupa insulin eksogen, selanjutnya penurunan produksi glukosa seperti pada gagal ginjal, gagal jantung kongesif, sepsis, dan malnutrisi berat. Peningkatan produksi IGF-2 yaitu salah satu hormon protein yang memiliki kesamaan struktural dengan insulin, dan selanjutnya disebabkan karena obat-obatan yang dapat menyebabkan hipoglikemi seperti sibenzoin, pentamidin, quinin, indomethacin, dan glukagon. Gejala yang timbul pada hipoglikemi berupa gejala sistem persarafan pusat dan gejala otonom. Gejala persarafan pusat berupa nyeri kepala, penglihatan berkunang-kunang, kelemahan, kejang, sampai dengan penurunan kesadaran. Adapun untuk gejala otonom itu berupa berkeringat, berdebar-debar, dan tremor. Selanjutnya, penanganan hipoglikemia dapat dilakukan dengan pengkajian primer. Di sini aspek yang dinilai yaitu airway, breathing, circulation, dan disability. Tujuan dari penilaian airway yaitu menilai jalan nafas apakah bebas atau tidak. Tindakan yang dapat dilakukan chin lift atau jaw thrust, suction, intubasi. Untuk penilaian breathing, di sini tujuannya yaitu menilai jalan nafas atau pernafasan apakah efektif atau tidak, dan tindakan yang dapat diberikan yaitu berikan oksigen sesuai dengan kebutuhan dan posisikan pasien semi-fowler. Selanjutnya, circulation. Di sini tujuannya yaitu untuk menilai sirkulasi atau peredaran darah. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu cek CRT. Apakah ada suara nafas tambahan, cek tanda cyanosis, dan cek tekanan darah. Yang selanjutnya, penilaian disability. Ini tujuannya untuk menilai kesadaran secara cepat. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu posisikan pasien semi-fowler, ekstensikan kepala, dan beri oksigen sesuai kebutuhan. Algoritma tata laksana hipoglikemia. Di sini ada dua kondisi pasien, yaitu pasien sadar dan pasien tidak sadar. Apabila pasien sadar, maka beri larutan glukosa murni 20-30 gram, minum cairan glukosa, bukan pemanis pengganti glukosa atau glukosa diet ataupun glukosa diabetes. Obat DM diberhentikan sementara, pantau glukosa darah setiap 1-2 jam, pertahankan glukosa 200 mg per dl apabila sebelumnya tidak sadar, dan selanjutnya cari penyebab lain
yang menyebabkan hipoglikemia. Kemudian, tata laksana pada pasien tidak sadar, berikan dextrose 40% bolus secara IV 50 cc atau glukosa 0,5 sampai 1 mg secara IV atau IM bila penyebab insulin. Infus dextrose 10% 6 jam per kolof. Selanjutnya pantau glukosa darah tiap setengah jam. Jika pasien belum sadar dengan glukosa darah masih kurang dari 100 mg per dl, maka ulangi pemberian dextrose 40% 50 cc bolus intravena. Ulangi kembali pemberian bolus intravena dextrose 40% 50 cc apabila pasien belum sadar dan pantau glukosa darah tiap setengah jam. Dan apabila glukosa darah pasien lebih dari atau sama dengan 200 mg per dl dan pasien belum sadar, maka suntik hidrokortison 100 mg per 4 jam selama 12 jam atau dexamethasone 10 mg intravena bolus dan dilanjutkan 2 mg tiap 6 jam dan berikan mannitol intravena 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan setiap 6 sampai 8 jam. Selanjutnya, cari penyebab lain dari penurunan kesadaran pada pasien hipoglikemi. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang penanganan gawat darurat pada pasien hipoglikemi dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.